warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, ada beberapa yang nggak masuk ya. Nanti bisa disampaikan saja kepada teman yang nggak masuk hari ini ya. Silakan berdoa dulu untuk mulai pelajaran. Silakan Putri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jadi ada yang masih ingat materi kita kemarin, nak? Oh, ya boleh, silakan Suci. Materi kemarin apa Suci? tinggal Bu. Hah? Apa sih? Ya, Hesti, apa Hesti? Materi kita kemarin Hesti? Ya, pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih faktor-faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat dari mobilitas sosial itu sendiri. Ya, kita akan laksanakan pembelajaran sama seperti kemarin dengan model discovery learning dan metode diskusi kelompok. Oke ya. Sekarang coba perhatikan gambar di berikut ini. Akan share gambar. Sudah terlihat gambarnya? Sudah ya? Ya. Coba siapa yang tahu itu gambar tentang apa, nak? Contohin. Apa Neza, gambar apa? Orang makan di restoran, orang makan di emperan. Ya, bagus sekali ya. Orang ada yang makannya di restoran dan ada yang makan di emperan. Jadi terlihat di situ ada orang miskin dan ada orang kaya. Nah, inilah ya, dari inilah salah satu faktor yang menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Ya, jelaskan singkat materi kita hari ini. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama ada faktor struktural, kemudian faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, politik, dan akses pendidikan. Ya. Kalau faktor struktural misalnya dari tempat, individu dari kemampuannya, sosial lingkungan, ya, ekonomi miskin atau kaya seperti yang tadi. Politik juga akan mempengaruhi seseorang melakukan mobilitas sosial, ya. Kemudian apa saja faktor penghambatnya? Perbedaan kepentingan, faktor kemiskinan, ya, ras atau agama. Kemudian lagi ada pengaruh sosial yang kuat, faktor perbedaan jenis kelamin dan faktor diskriminasi ke kelas. Nah, seperti ini Ibu akan share kepada kalian LKPD yang harus kalian kerjakan nanti di grup WA. Silakan kalian kerjakan di situ, silakan berdiskusi kelompok ya. Nah, pada saat kalian diskusi nanti Ibu akan nilai keaktifan kalian di diskusi kelompok tersebut. Paham? Bisa kita lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Nah, ya, terima kasih ya. Jadi kita langsung ke grup WA. Nanti setelah grup WA kita lakukan presentasi kelompok ya. Iya, Bu. Ya, oke.
sudah Ibu cek satu persatu, ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita lakukan presentasi kelompok kalian ya. Silakan perwakilan kelompok yang presentasi. Siapa dulu nak? Besarkan lagi volume suaranya ya. Ya, pada kasus Faktor mobilitas sosial yaitu satu kemiskinan, dua perbedaan karena perbedaan melanjutkan pendidikan ke universitas. Oke, ya itu kalian tadi ada kasus 1 dan kasus 2. Ada yang mau ditanyakan dulu dengan kelompok lain? Oke. Ya boleh, silahkan. Tidak ada ya? Nah jadi Ibu hanya memberikan penguatan sedikit faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, pada kasus pertama kita bisa lihat terjadi mobilitas besar-besaran di wilayah PT sawit ini ya. Dari semulanya hanya buruh pabrik, sekarang menjadi karyawan pabrik di sini. Apa yang terjadi itu faktor pendorongnya karena adanya kesempatan ada faktor individu karena harus masuk ke situ dengan jasa SMA dan bebas narkoba ya. Kemudian juga faktor struktural. Jadi mereka yang tinggal di wilayah Lecak ini kesempatan mereka untuk bekerja itu lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain. Kemudian apa faktor penghambat? Nah, faktor penghambatnya seperti pada kasus 2, Indri tidak bisa melanjutkan sekolah. Yang pertama karena tidak diperbolehkan oleh orang tuanya karena dia hanya seorang perempuan. Ya, kemudian yang kedua, dia tidak bisa melanjutkan ke universitas karena faktor kemiskinan karena orang tuanya hanya sebagai petani. Nah, Ibu harap di pertemuan yang kedua nanti selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi nak ya. Hari ini sudah lebih baik daripada pertemuan kita yang kemarin, tapi Ibu harap kalian yang ketiga nanti bisa lebih baik lagi. Ya? Paham? Ya. Nah, nanti setelah ini kalian bisa melanjutkan tugas yang Ibu akan share lagi di grup WA seperti yang kemarin. Silahkan dikerjakan, nanti Ibu akan lihat ya di Google Form kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.